Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa Gamalama TV. Kembali Anda bersama kami dalam program Selamat Pagi Maluku Utara. Ya. Dan alhamdulillah pagi hari ini saya Ibrahim Hamzah pada kesempatan siar hari Rabu 24 April 2024 tidak sendiri. Tentunya saya bersama dengan narasumber kita pagi hari ini Bapak Asgar Saleh selaku manajer Malut United. Apa kabar Pak Asgar? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat walafiat ya Pak. Ya, kalau kita melihat topik pada pagi hari ini yaitu Malut United di Liga 1, diplomasi Maluku Utara melalui sepak bola. Nah, kalau kita ketahui Pak Asgar bahwa Malut United ini walaupun baru ikut serta di kompetisi sepak bola Indonesia pada tahun ini, namun Malut United berhasil menggapai mimpi yang langsung promosi ke kasta teratas pada musim pertama. Dan tiket promosi resmi ini didapatkan Laskar Keraha setelah menjadi peringkat ketiga di Liga kedua 2023-2024. Nah, menarik sekali pembahasan kita di pagi hari ini. Mungkin Pak Asgar bisa menceritakan sedikit di balik keberadaan Malut United, karena kalau kita melihat ke belakang, dulu kita punya tim sepak bola Persiter Termana yang pernah berjaya di eranya. Nah, kini ada Malut United, tim baru yang namanya tentunya masih asing di masyarakat Maluku Utara. Mungkin Pak Asgar bisa menceritakan sedikit tentang Malut United ini, sejarahnya apa dan motivasinya sampai ada Malut United. Oke. Terima kasih dulu. Salam olahraga buat seluruh penonton Gamalama TV. Sebelum masuk ke sedikit story tentang Malut United, mungkin saya ingin menyampaikan banyak terima kasih bahwa kami ada di Liga 1 tahun ini itu karena banyak doa dan dukungan yang diberikan oleh seluruh masyarakat Maluku Utara, terutama sekali teman-teman supporter yang banyak sekali yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi mereka selalu memberi dukungan yang luar biasa. Jadi tim ini sih bermula dari mimpi seorang yang sangat baik menurut saya. Tahun 2022 bulan Desember dia mengundang saya dan beberapa teman ke Manado untuk ketemu. Di situ kemudian dia menyampaikan keinginannya untuk membentuk sebuah klub sepak bola. Saya waktu itu sempat bertanya, mengapa harus sebuah tim sepak bola? Dia menjawab secara gamblang bahwa sepak bola itu olahraga yang paling populer di Maluku Utara. Fans fanatiknya sangat banyak, kemudian kita tahulah secara umum sepak bola itu selalu menyatukan. Artinya ketika orang datang ke stadion, semuanya bersatu untuk timnya, melupakan problem di rumah, problem sosial yang ada, dan memang kita ingin seperti itu. Jadi kalau mau jujur sebenarnya orang baik ini yang harus saya sebut namanya Pak David Glenn, itu salah satu pengusaha asal Ambon. Dia punya mimpi besar untuk membuat masyarakat Maluku Utara bahagia lewat sepak bola. Sesimpel itu. Jadi ketika dia ingin membentuk Malut United, ya keinginannya menghadirkan sebuah tontonan sepak bola level atas di Ternate, di Maluku Utara, dan alhamdulillah puji Tuhan mimpi itu terwujud setelah setahun kami mengikuti kompetisi. Jadi ya kalau bicara sejarah seperti itu, dia ingin, ini murni pribadi dia, mimpi dia, keinginan dia, kemudian kami diminta untuk membantu kerja-kerja sepak bola selama setahun, dan atas dukungan dan doa banyak orang akhirnya kita bisa ada di Liga 1. Ya, kalau kita melihat keberadaan Malut United ini, apakah akan menenggelamkan tim-tim Maluku Utara yang sudah ada atau seperti apa? Ada pikiran seperti itu, tapi bagi kami sekali lagi filosofi sepak bola secara universal itu menyatukan. Jadi taruhlah level kita memang berbeda. Kami sekarang ada di Liga 1. Kami sebenarnya ingin juga di Maluku Utara ada tim yang naik level ke Liga 2. Jadi kan kita punya banyak Liga 3 nih hampir semuanya. Sekarang ini ada Morotai United yang akan mengikuti kompetisi Liga 3. Jadi Persiter Ternate itu bukan rival. Justru kita ingin bekerja sama karena kita sadar betul bahwa mereka punya pola pembinaan. Mereka memiliki struktur kepengurusan, memiliki banyak hal lah yang bisa saling berkaitan untuk menunjang pengembangan sepak bola di Maluku Utara secara keseluruhan. Jadi kami tidak punya musuh sebenarnya. Justru kami ingin, taruhlah kami sudah ada di level Liga 1. Teman-teman di Liga 3 ini jadi supplier ya untuk pemain. Mereka yang punya
jangkauan lebih banyak di level bawah. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa merangkul mereka 1-2 pemain yang kita angkat ke Liga 1. Yang pasti Sesimpel itu sih iya, sebenarnya. saling mensupport. Ya, saling mensupport semua tim yang ada ya. Nah, kalau kita melihat pembeda nih antara tim yang ada di Maluku Utara yang harus merintis perjuangan dari Liga bawah untuk mencapai level paling atas. Tapi Maluku United bisa langsung berjuang di Liga 2 nih. Ya. Bagaimana respon tim sepak bola secara nasional dan respon dari dalam daerah sendiri seperti apa? Oh ya, jadi kita harus membedakan level sepak bola di Indonesia itu. Kita mengenal Liga 1 dan Liga 2 itu pengelolaan sepak bolanya profesional. Jadi murni dikelola secara profesional. Jadi artinya ada manajemen tim, ada sponsor, ada banyak hal terkait dengan bisnis yang berkembang di Liga 1 dan Liga 2. Sementara untuk Liga 3 itu masih amatir. Jadi mereka masih bisa mendapatkan APBD misalnya. Di kita tidak bisa. Kita tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun. Kecuali misalnya pemerintah membangun fasilitas olahraga yang mungkin nanti akan kita gunakan atau kita sewa lapangan misalnya. Tapi levelnya memang beda. Karena itu kalau misalnya disebut ada pembeda, ya lebih kepada pengelolaan manajemen. Kalau Liga 3 itu masih tergantung ke pemerintah setempat karena menggunakan dana APBD. Pemainnya juga tidak dikontrak secara profesional. Kalau di Liga 1 dan Liga 2 pemainnya dikontrak secara profesional. Jadi bedanya di situ. Dan perbedaan itu juga menjadikan tantangan yang lumayan berat, karena kalau kita mau bermain di Liga 3 kemudian berharap nanti akan promosi ke Liga 2, itu kita melalui ratusan pertandingan di seluruh Indonesia ketemunya. Dan karena itu kami waktu itu atas arahan Pak David, kita mencoba menegosiasi klub Liga 2 dan alhamdulillah kita bisa men-take over Putra Delta Sidoarjo. Jadi memang dia sudah Liga 2, sudah profesional, kita mengambil alih seluruh manajemennya, kemudian kita benahi dan akhirnya bisa mengikuti Liga 2 sampai pada sukses menuju Liga 1. Jadi memang perbedaannya pada manajemen pengelolaan. Ya. Baik, pemirsa Gamalama TV, menarik sekali pembahasan kita di pagi hari ini dengan topik Maluku United di Liga 1, diplomasi Maluku Utara melalui sepak bola. Kita masih akan kembali setelah kita ikuti jeda komersil berikut ini. Tetap bersama kami. Baik, pemirsa Gamalama TV, masih bersama saya Ibra Hamzah dalam program Selamat Pagi Maluku Utara, dan saya masih bersama dengan Bapak Asgar Saleh selaku manajer dari Maluku United. Topik menarik yang masih kita bahas juga terkait dengan Maluku United yang berada di Liga 1, merupakan diplomasi Maluku Utara melalui sepak bola. Masih dari Taman Nukila di suasana pantai Kota Ternate ya. Luar biasa pagi hari ini, suasana begitu cerah dan kita masih membahas terkait dengan Maluku United. Nah, mungkin kembali menjadi pertanyaan kepada Pak Asgar. Bagaimana cerita perjuangan Maluku United ini sehingga bisa menapak ke Liga 2 kemarin, Pak? Iya, awalnya kita men-take over Putra Delta Sidoarjo ya. Putra Delta Sidoarjo ini peserta Liga 2 yang akhirnya bisa kita ambil alih manajemen dan semuanya. Kemudian kita lakukan persiapan pemain. Bulan Juni ketika kompetisi Liga 2 mulai berlangsung, sebelumnya dalam kongres biasa PSSI ada perubahan nama dari Putra Delta Sidoarjo menjadi Maluku United. Jadi kita resmi menggunakan nama Maluku United, itu disahkan dalam kongres biasa PSSI dan akhirnya kita ikut kompetisi. Jadi Juni kurang lebih 4-5 bulan lah kita mengikuti kompetisi dan ada 22 pertandingan yang kita lalui. Partai pertama itu kita away ke Jogja menghadapi tuan rumah PSKC Cimahi. Cimahi waktu itu tidak diizinkan bermain di Bandung, kemudian mereka menggunakan stadion di Sleman, kita ke sana bermain. Hasilnya seri dan setelah itu kita melalui 22 pertandingan sampai partai terakhir melawan Persiraja Banda Aceh. Jadi di grup stage kita lolos sebagai 3 terbaik dari grup tengah, kemudian masuk ke babak
12 besar kita ada bersama Lamongan, sama Delta Sidoarjo dan Persik Bekasi City. Dan dari grup yang konon katanya itu grup maut, kami juga dipandang sebelah mata, mungkin karena tim baru, dilihat sebagai partisipan yang tidak punya target, dan mereka lebih menjagokan Persela atau Deltras atau Bekasi City yang lebih punya nama duluan. Tapi berkat kerja keras dari seluruh pemain, pelatih, dukungan luar biasa dari manajemen tim, terutama owner Pak David dan Pak Kenneth terhadap situasi kondusif yang ada di dalam tim, akhirnya kita bisa lolos sebagai yang terbaik dari grup itu. Kemudian kita main di partai semifinal, sempat kita gagal merebut final karena kalah sekali melawan Semen Padang. Akhirnya kita merebut tempat ketiga untuk jatah promosi melawan Persiraja. Dan sekali lagi seperti di awal saya bilang, ini semua terjadi karena dukungan dan doa dari semua masyarakat. Jadi kalau misalnya mau disebut ini miracle, ada keajaiban, memang saya merasa bahwa memang ada keajaiban karena kita tim baru, tidak dikenal, tapi kerja keras, komitmen, kemudian kekeluargaan. Pak David itu selalu berulang kali dalam setiap rapat dengan pemain dan manajemen selalu menyebut bahwa fondasi tim ini adalah kekeluargaan dan rasa ikhlas untuk membela, membesarkan nama Maluku Utara. Jadi ada beban sih sebenarnya karena kita menggunakan nama Malut United. Malut itu kan Maluku Utara United. Namun kemudian dalam perkembangannya teman-teman dari Maluku, dari Ambon juga karena merasa ada nama Malukunya, ya mereka juga bergabung memberi support, dan itu menjadikan kekuatan kita semakin besar dan bisa bersaing untuk di Maluku juga merasa memiliki karena ada kata Maluku dalamnya. Dan betul-betul sebuah perjuangan Malut United yang luar biasa sampai bisa menapak di Liga 2 kemarin. Nah, kemudian apa benar Malut United ini dijadikan sebagai tim yang menampung anak daerah yang potensial dalam bidang sepak bola, Pasca? Mimpi kita seperti itu. Jadi ketika pertama membentuk Malut United juga tujuan utamanya itu membuat orang Maluku Utara bahagia dengan sepak bola. Kemudian karena kita membawa nama Malut United, ada space yang harus kita berikan untuk anak-anak lokal Maluku dan Maluku Utara. Karena itu di tim kita kemarin hampir 13 orang ada pemain yang berasal dari Maluku Utara. Namun karena kita tim profesional, tetap nanti dengan level kompetisi yang demikian keras, saingannya juga banyak. Ya mau tidak mau kita harus jujur untuk menilai, memberi tempat bahwa pemain lokal yang paling siaplah yang akan kita pakai. Jadi jauh sebelum itu juga saya harus menyebut bahwa beberapa pemain potensial yang bermain di Liga 1 dan Liga 2 semuanya kita kontak untuk mencoba untuk kembali bermain untuk Malut United. Tapi ya sekali lagi, mungkin waktu itu kita tim baru, belum dikenal, orang belum terlalu tahu dengan manajemen dan sebagainya, akhirnya rata-rata menolak. Hanya Ilham Udin, hanya Sadam Haji Tenang, kemudian ada Rival Story dan beberapa anak-anak muda yang kemudian bergabung. Dan ternyata dalam perkembangannya sebagian dari nama-nama yang saya sebut itu jadi pilar penting untuk meloloskan Malut United ke Liga 1. Iya, mereka punya potensi yang luar biasa untuk memajukan Malut United. Nah, bagaimana dengan infrastruktur untuk membangun tim sepak bola yang kuat nih Pak? Apa langkah yang dilakukan oleh Malut United untuk mengakali kekurangan fasilitas tersebut? Karena kita menggunakan nama Malut United memang, dan tujuan tadi ulang lagi saya bilang bahwa tujuan itu kita ingin memberikan hiburan, ingin memberikan sesuatu yang menyatukan orang-orang Maluku Utara untuk datang ke stadion dan menonton. Jadi mimpi kita sebenarnya bermain di Ternate atau di Maluku Utara tapi karena infrastruktur stadionnya tidak memiliki kapasitas. Jadi untuk klub Liga 1 dan Liga 2 yang dikelola secara profesional oleh Liga Indonesia Baru, Badan Liga Indonesia Baru itu otoritas yang diberikan kuasanya oleh PSSI untuk mengelola kompetisi di Indonesia. Memang kita tidak punya, ada beberapa aspek yang dinilai. Salah satunya infrastruktur pendukung. Jadi stadion kita yang ada di Maluku Utara memang belum punya kapasitas untuk itu. Kalaupun kita uji juga akan sulit untuk lolos dalam kualifikasi Kita sementara berencana membangun stadion di Sofifi di Desa Kusu. Itu targetnya mungkin 3-4 tahun selesai dengan kapasitas 30.000. Untuk sementara kami sudah merenovasi Gelora Kiaraha. Jadi atas izin dari pemerintah kota kita merenovasi total Gelora Kiaraha. Selain lapangannya juga
Track atletiknya juga akan kita benahi dengan yang lebih bagus sehingga bisa digunakan oleh masyarakat umum, tapi fokusnya memang pada sepak bola. Jadi ada pembenahan untuk rumput lapangan, kita menggunakan rumput standar FIFA, kemudian segalanya, ruang ganti, space untuk penonton dan sebagainya itu disesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Liga Indonesia. Jadi mudah-mudahan Agustus atau pertengahan tahun ini kalau geloranya sudah selesai, ya ketika Persib bermain kita tidak lagi menonton lewat layar TV, tapi masyarakat bisa langsung menonton di Stadion Gelora Kiara. Baik sekali. Nah, Pak Asgar, sebenarnya kalau kita melihat dalam membangun tim sepak bola sebesar Maluku United ini, apakah mahal atau tidak sih? Kalau kita bicara liga secara profesional pasti mahal, pasti mahal. Dan saya harus menyatakan bahwa pendanaan kami seluruhnya itu diberikan oleh orang baik ini, oleh Pak David, Glenn dan anaknya. Jadi kuncinya adalah mereka benar-benar ikhlas dan tulus ingin menghadirkan sesuatu yang membuat orang-orang Maluku Utara itu tersenyum bahagia ketika datang ke stadion. Tidak ada motivasi politik, tidak ada motivasi lain-lain, hanya itu. Bahwa nanti ada pengembangan bisnis itu nanti, karena ketika kami sudah di Liga 1 tentunya akan ada sponsor, tentunya akan ada bidding dengan beberapa teman-teman yang akan meng-create jualan mereka untuk dipromosikan lewat tim kami. Tapi itu kan nanti pembicaraannya dengan bisnis yang profesional. Jadi ketika Liga 2 berlangsung itu seluruh dananya itu berasal dari Pak David dan anaknya. Jadi tidak ada sumbangan dari orang luar. Bukan berarti kami tidak mau membuka diri, tapi ini fondasi pertama yang ingin dibikin untuk Maluku United, karena itu memang seluruh dana dan sebagainya itu diberikan oleh Pak David. Dan Pak David itu orang yang menurut saya luar biasa. Jadi saya selalu menyebut bahwa misalnya dalam keyakinan saya, kita percaya pada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang di luar keimanan, ya. Misalnya kita percaya ada malaikat, tapi kan wujudnya itu kan belum kita lihat. Nah, kalau saya pribadi minta maaf, bukan berarti mengkultuskan beliau, dan beliau juga tidak ingin dikultuskan, tapi saya harus menyebut bahwa dia sepanjang 1 tahun berinteraksi dengan dia mengelola tim ini, Pak David itu malaikat yang real, yang saya lihat tiap hari, karena banyak dia berbuat. Jadi bukan cuma soal sepak bola, memberangkatkan orang umroh, membangun infrastruktur, sekolah, rumah ibadah, melihat anak-anak kuliah dan sebagainya, itu sudah dilakukan. Dan dia melakukannya dalam diam, tidak mau berbuat sesuatu kemudian menjustifikasi itu lewat berita-berita media atau sebagainya. Jadi mengalir saja. Dan kalau orang bicara bahwa kita belajar ikhlas, saya belajar ikhlas dari beliau. Bagaimana mengeluarkan uang yang banyak untuk mengelola sebuah tim. Tidak mudah sebenarnya. Tidak mudah. Seperti itu. Tentunya karena dilihat dari tujuan pertamanya adalah untuk membuat masyarakat Maluku Utara bahagia dengan adanya sepak bola Maluku United ini. Seperti dengan julukan provinsi kita yang kita dapat adalah provinsi terbahagia, mungkin salah satunya dari Maluku United ini. Baik pemirsa Gamalama TV, kita masih punya banyak cerita menarik bersama Bapak Asgar Saleh selaku manajer dari Maluku United. Kita akan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Baik pemirsa Gamalama TV, masih bersama saya di program Selamat Pagi Maluku Utara, dan masih dengan topik Maluku United di Liga 1, diplomasi Maluku Utara melalui sepak bola. Dan di suasana pagi yang cerah bersama saya ada Bapak Asgar Saleh selaku wakil manajer dari Maluku United. Kita masih bisa santai Pak Asgar ya, sambil ngopi, dan banyak juga warga sekitar yang ada di Taman Mutila ini. Tentunya makin membuat kita semakin semangat untuk melanjutkan dialog kita pagi hari ini, Pak Asgar. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan membangun sepak bola modern, tentunya butuh kemandirian yang luar biasa. Namun bagaimana arah Maluku United ini sendiri untuk membuat tim ini benar-benar menguntungkan dari sisi industri dalam bidang olahraga? Apakah hal tersebut sudah dilakukan oleh Maluku United? Sepak bola profesional itu entitas bisnis, ya, entitas bisnis. Jadi
visi kita juga nanti pengembangannya ke arah bisnis. Tapi kan ini baru awal, baru 1 tahun kita bermain dan kita ada di Liga 1. Kebutuhan untuk Liga 1 tentunya makin besar. Karena target kita tidak main-main ini. Kita ingin kita ada di posisi 3 besar akhir kompetisi Liga 1 nanti. Artinya karena itu kita akan menyiapkan 6 pemain asing yang tentunya lebih bagus kualitasnya. Kemudian minimal ada 2-3 pemain level nasional yang akan kita rekrut dengan konsekuensi transfer yang tentunya akan lebih mahal dibanding yang lain. Tapi memang kita ingin di situ karena kalau semakin bagus sebuah performa sebuah tim yang memang akan ada kerjasama siaran dengan televisi misalnya, responnya akan bagus untuk pasar bagi sponsor yang masuk ya. Jadi kita akan membuka diri untuk bekerja sama dengan sponsorship yang memang sudah ada beberapa. Saya dengar informasi dari teman-teman yang mengelola marketing, kita sudah mulai melakukan pembicaraan untuk sponsor terutama. Jadi memang pada akhirnya kita akan menuju ke sebuah pengelolaan klub yang benar-benar pure business. Jadi selain tujuannya untuk menghibur masyarakat, ya kita butuh hiburan yang berkelas. Karena itu kita butuh pemain juga yang berkelas. Jadi itu aspek lainnya. Aspek yang tak kalah penting adalah kita ingin menyiapkan sumber daya pemain lokal yang benar-benar siap. Jadi hitung-hitungannya begini, daripada kita terus belanja pemain yang besar dan tumbuh dari luar, orientasi kita untuk 2-3 tahun atau 5 tahun ke depan ya harus ada anak-anak lokal yang kita siapkan. Karena itu kami membentuk akademi sepak bola. Kebetulan saja di Liga 1 itu kan ada kewajiban tim Liga 1 untuk mengikuti Elite Pro Academy Competition. Jadi ada U16, U18, U20 yang sementara lagi kita cari formatnya untuk kita lakukan. Dan pilihannya mungkin untuk U16, 18, dan 20 kita akan pusatkan di Tidore karena mereka punya infrastruktur lapangan yang lebih siap dan lebih banyak. Nanti mereka akan ikut kompetisi. Di bawah itu kami juga menyiapkan akademi. Bahkan ada mimpi yang mudah-mudahan tahun ini kita bisa realisasi. Jadi kita berkeinginan dalam setiap tahun ada 2-3 anak-anak asli Maluku Utara dan Maluku yang kita kirim untuk belajar sepak bola di Eropa. Jadi sekolahnya kita biayai, hidupnya kita biayai, kemudian tugas mereka hanya untuk belajar sepak bola yang baik dan benar. Kan kita bisa lihatlah bagaimana sukses timnas U23 dalam Piala Asia tahun ini. Fondasinya kan pemain-pemain yang sebagian besar bermain di luar negeri. Bukan cuma soal naturalisasi, tapi ada Pratama Arhan misalnya, ada Witan yang dulu pernah bermain di luar negeri, kemudian sekarang ini Marcelino. Itu kan kultur sepak bola Eropa itu membuat orang makin siap untuk berkompetisi di level apapun. Karena itu kita ingin melakukan seleksi, kemudian kalau ada anak-anak potensi, anak-anak Maluku dan Maluku Utara, kita akan kirim ke Eropa untuk belajar. Jadi sambil mengelola entitas bisnis, kita ingin menyiapkan sumber daya pemain yang memang dari dulu Maluku Utara kan punya, bisa disebut gudang pemain, cuma tidak ada klub profesional yang mengelolanya, sehingga kebanyakan teman-teman harus mencari hidup di luar. Kita ingin merubah paradigma itu dengan memberi ruang yang besar kepada anak-anak lokal untuk bermain di Maluku United. Apalagi kalau mereka bermain di luar negeri itu bisa ditempa lebih. Oh ya, pasti lebih profesional. Aspek mentalitas, kultur sepak bolanya, skillnya juga akan lebih terasa. Nah, kalau kita melihat sejauh ini perjuangan Maluku United hingga masuk ke Liga 1 ini, bagaimana respon dan dukungan dari pemerintah daerah melihat tim ini berkembang? Karena memang klubnya mengelola secara profesional, kami belum terlalu mendapat banyak dukungan. Kalau dukungan moral, semua orang mendukung, baik pemerintah maupun masyarakat terutamanya, itu memberikan support yang luar biasa, dan itu sebenarnya modal yang luar biasa bagi kami untuk berkompetisi. Jadi kalau dengan pemerintah daerah mungkin nanti kita yang baru kan dengan pemerintah kota Ternate, Pak Wali Kota sudah memberi izin kita merenovasi Gelora. Kita akan menggunakan Gelora sebagai home base kita untuk 2-3 tahun ke depan. Jadi kalau menunggu stadion di Sofifi jadi, mungkin kita akan pindah ke sana. Tapi kami berharap dukungan pemerintah itu bukan dari aspek pembiayaan, misalnya mempermudah izin, mempermudah hal-hal lain berkaitan dengan, kan nanti kalau sepak bola hadir di sini, dampaknya kan kemana-mana. Salah satunya ekonomi rakyat kecil, UMKM akan tumbuh. Itu difasilitasi agar semua orang mendapatkan manfaat dari kehadiran sebuah tim sepak bola di Maluku Utara. Nah, terkait dengan persiapan dari tim Maluku United ini untuk menangkap Liga 1 ke depan, persiapan Pasca.
Terus terang memang mungkin tahun ini saya tidak terlalu aktif lagi terlibat dalam manajemen tim karena ada hal lain yang harus saya kerjakan untuk kepentingan Maluku Utara yang lebih besar. Tapi kami mungkin akan mulai startnya bulan Mei karena kompetisinya dijadwalkan itu akhir Agustus sudah berjalan dan persiapan tim 2-3 bulan sebelum itu. Tim pelatih dan direktur teknik juga sudah melakukan pembicaraan untuk rekrutmen pemain baru yang bergabung. Jadi karena slot 6 pemain asing, kami harus mencari memang pemain-pemain asing yang berkualitas, benar-benar berkualitas. Kemudian yang saya sebut tadi ada 2-3 pemain nasional yang akan kita rekrut, ditambah dengan pemain-pemain lokal dan sebagian pemain yang sudah ada di tim saat ini. Itu gabungannya akan mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang lebih besar karena sekali lagi target kami itu tidak ingin numpang lewat di Liga 1. Jadi kita ingin berbuat sesuatu untuk mengharumkan nama Maluku Utara tidak hanya dalam level nasional tapi mungkin kita bisa bergerak ke arah Asia agar orang juga mengenal bahwa memang kita ini punya potensi yang luar biasa, punya nama baik dan punya sesuatu yang bisa kita jual untuk kepentingan daerah. Berarti target bisa sampai pada masuk Liga besar ya di Liga 1. Ya mimpi kita sih bermain di Liga Champions Asia. Mohon doanya mudah-mudahan ini bisa terwujud ya. Setahun lalu ketika kita menyebut target besar kita dari awal kompetisi memang target besar kita lolos Liga 1. Banyak orang yang meremehkan, menertawakan bahwa ini apa, banyak tim hebat juga yang sudah duluan ada di Liga 2 tapi belum bisa naik ke Liga 1. Tapi sekali lagi saya bilang tadi ada keikhlasan, kekeluargaan, kemudian pengorbanan yang luar biasa, kerjasama antara pelatih, pemain, chemistry-nya dapat, manajemennya juga menopang dengan sangat serius, dan yang paling penting dukungan dan doa dari seluruh publik Maluku dan Maluku Utara. Itu effortnya luar biasa untuk tim dan akhirnya kami mampu untuk ada di Liga 1. Jadi effort dan juga perjuangan dari tim yang luar biasa ini mematahkan underestimate-nya orang yang menilai tidak mungkin bisa tembus ke Liga 1. Ya, sepak bola kan bukan matematis. Artinya kita menghitung peluang boleh, tapi kan kita harus bekerja keras dan hasil yang ada sekarang ada hasil dari kerja keras seluruh pemain, pelatih, manajemen dan dukungan dari seluruh masyarakat. Baik, Mirsa Gamalama TV, kita akan kembali di segmen terakhir, tentunya masih di Selamat Pagi Maluku Utara. Untuk Maluku United di Liga 1, diplomasi Maluku Utara melalui sepak bola. Kita kembali saat lagi. Ya, baik Mirsa Gamalama TV di segmen terakhir untuk program Selamat Pagi Maluku Utara, dan tentunya masih dengan Bapak Asgar Saleh selaku wakil manajer dari Maluku United. Menarik sekali apa yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini di Maluku United Liga 1, diplomasi Maluku Utara melalui sepak bola. Nah, di segmen terakhir ini Pak Asgar mungkin kita akan membicarakan terkait dengan Maluku United yang sudah 1 tahun kita melihat berkandang di luar Maluku Utara. Nah, untuk Liga 1 ini targetnya kapan berkandang di Maluku Utara biar lebih dekat dengan masyarakat? Ya, Gelora sementara direnovasi ya. Atas dukungan pemerintah kota kita mendapat izin untuk merenovasi. Kemudian aspek yang paling utama kita benahi adalah rumput lapangan. Karena itu standarnya memang harus standar FIFA. Dan lampu juga akan kita ganti, ada beberapa elemen dasar di Gelora yang kita penuhi untuk sesuai dengan regulasi dari PSSI. Jadi target kita sih musim kompetisi ini kita sudah bermain di Ternate. Kalau kompetisinya mulai Agustus mudah-mudahan keburu ya. Mohon doanya dari masyarakat mudah-mudahan keburu karena bahkan sampai pemilihan rumput lapangan ini kan yang butuh waktu. Jadi diakali dengan misalnya kita memberikan vitamin yang lebih ke rumput itu agar dia tumbuh lebih cepat. Dan kalau itu berjalan sesuai rencana, mudah-mudahan ketika kick off Liga 1 musim ini kita sudah bermain di Ternate sih. Itu target kita karena biar bagaimanapun tidak mungkin lagi kita merantau. Beda lah merasakan anak perantauan dengan bermain di kandang sendiri itu pasti beda. Biar makin dekat ya. Selain makin dekat tentunya
euforia, dukungan dari supporter itu akan memberi tekanan ke tim lawan dan kita akan lebih nyaman bermain di kandang sendiri sih. Ya. Kemudian tadi Pak Asgar menyinggung sedikit terkait dengan pelaku usaha UMKM. Bagaimana membangun ekosistem dengan pelaku usaha untuk membangun sepak bola, karena terlihat sudah ada pelaku usaha yang menjual bebas identitas Maluku United seperti kostum atau jersey atau pernak-pernik yang ada di Maluku United tadi. Bagaimana memanfaatkan bertambahnya pendukung atau supporter? Apakah itu ilegal? Soal legal atau legal nanti akan ada kajian ya yang dilakukan oleh teman-teman di marketing dan bisnis. Jadi prinsip kami begini, kami ingin UMKM juga tumbuh. Kalau misalnya berkaitan dengan penjualan merchandise tim, harusnya mereka bekerja sama dengan kita biar pengelolaannya lebih terukur dan punya kepastian hukum. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan Maluku United itu kan kita legalkan dan itu milik kita. Memang tidak bisa diperjualbelikan secara bebas, tapi kita akan mencoba komunikasi. Jadi kami berharap tidak hanya sekedar merchandise dan kostum ya, jersey dan sebagainya. Juga effortnya, dampaknya juga ke hal-hal lain. Misalnya Anda bayangkan saja akan ada 10-15 ribu orang yang datang nonton di stadion. Mereka butuh air minum, mereka butuh makanan kecil, mereka butuh transportasi ojek misalnya untuk sampai ke Gelora. Ini kan harus kita kelola secara terbuka bahwa itu hak mereka, oke, tapi minimal kita melakukan konsolidasi dalam tanda kutip agar semua orang punya ruang untuk hidup dan mendapatkan manfaat ketika tim ini hadir di Ternate. Jadi insya Allah ke depan ada hal yang kita tata terkait dengan kepentingan bisnis kita, namun juga kita tidak mau memberi ruang yang sedikit untuk kepentingan teman-teman tumbuh dan berkembang sesuai dengan UMKM yang mereka miliki. Biar ada multiplier effect ya, pasti dari pihak UMKM. Nah, kita kembali ke Liga 1 Pak Asgar. Apa kira-kira target selanjutnya Maluku United di Liga 1 nanti? Ya, kita tidak sekedar ingin numpang lewat. Ya. Bahwa ada mimpi besar, misalnya kita harus tahun depan minimal bermain di Liga Champions Asia. Ya. Itu target kita. Soal juara biarkan mengalir, karena itu nanti kita boleh berusaha, tapi kan sudah ada aturan-aturan yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kita mengalir saja dan tentunya kita punya mimpi besar untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Maluku Utara dan Maluku. Karena itu kita sudah ada di Liga 1 nih. Ulang lagi saya bilang, ketika kami pertama kali ikut Liga 2 kan banyak orang meremehkan. Bahkan di lokal juga banyak orang yang menganggap bahwa ini impossible untuk masuk ke Liga 1. Tapi kita bisa. Kenapa kita bisa? Karena kita yakin. Karena kita punya ikatan kekeluargaan yang kuat. Karena kita saling ikhlas di tim. Ada dukungan yang luar biasa dari manajemen. Ada komitmen luar biasa dari tim pelatih dan pemain untuk mengangkat harkat dan martabat Maluku Utara ya. Akhirnya jadi. Dan karena itu belajar dari pengalaman setahun mengikuti Liga 2, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan sebuah tim yang tangguh. Karena itu ya mudah-mudahan sekali lagi mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat. Kami yakin ketika ini kita analoginya begini, kita bermain berjuang di luar saja kita bisa sukses, apalagi kita bermain di kampung sendiri. Gitu. Baik pemirsa, mungkin yang terakhir sebagai closing statement, apa harapan-harapan Pak Asgar Salim untuk Maluku United ke depan? Ya, sebagai sebuah entitas sepak bola tentunya kita berharap pola pembinaan di level paling bawah akan terus jalan. Ada puluhan SSB di Maluku Utara yang akan kita komunikasikan. Mereka tetap memberi ruang kepada mereka untuk melakukan pelatihan-pelatihan elemen dasar sepak bola kepada anak-anak kita, dan kami sadar bahwa ini masa depan sepak bola Maluku Utara. Jadi satu hal yang harus saya sampaikan bahwa insya Allah kalau kita bermain di Gelora, kalau space-nya itu 10-12 ribu penonton, mungkin sebagian dari space itu akan kita alokasikan untuk anak-anak SSB, untuk anak-anak yatim piatu yang kita gratiskan tiketnya, untuk mereka datang menonton dengan asumsi bahwa ketika mereka melihat aksi para kakak-kakaknya bermain di Gelora Kiara, ada motivasi, ada optimisme, ada keyakinan yang tumbuh di hati mereka bahwa suatu saat mereka lah yang akan menggantikan pemain-pemain yang sudah bermain di Maluku Utara hari ini. Jadi itu yang akan kita desain agar ke depan sumber daya pemain yang kita punya selama ini tidak akan terputus dan tidak akan digunakan oleh orang-orang di luar sana, tapi digunakan oleh Maluku United. Luar biasa sekali mulia ya harapan yang diinginkan dari Bapak Asgar Salim selaku wakil manajer Maluku United ke depan.
Dan tidak terasa sudah kurang lebih 60 menit kita bersama dalam program Selamat Pagi Maluku Utara. Akhir kata saya Ibrahim Shah, selaku host yang bertugas pada hari ini, mewakili kerabat kerja. Kita pamit dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asgar Saleh atas sama-sama. waktu yang telah diberikan. Ya. Iya. Ya.